Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YSW. Nah teman-teman, video kali ini topik yang ingin saya bahas yaitu tentang kerohanian Katolik. Nah, saya mau bercerita ya, ini benar-benar dorongan dari kemarin-kemarin ya teman-teman yang membuat saya tuh kayaknya harus membuat video ini ya, yang mungkin seperti kesaksian gitu. Tapi, di awalnya akan saya bahas dulu, beberapa ayat-ayat dari, kitab suci ya. Jadi ceritanya, Sabtu tanggal 4 Mei 2024 kemarin, itu pada hari Sabtu itu jadwal saya memimpin doa. Jadi kami punya kelompok doa pagi ya. Jadi setiap Senin sampai Sabtu itu punya kelompok-kelompok masing-masing untuk memimpin doa. Nah, kebetulan Sabtu kemarin itu saya bertugas untuk memimpin doa dan membawakan bacaan Injil. Eh, Pada saat membaca Injil itu, karena doa-doa pagi kami itu sudah ditentukan teman-teman. Hari ini bacaan Injil apa, besok bacaan Injil apa. Jadi spontan aja kita langsung ambil buku, langsung buka bukunya, misalnya demikian langsung bacakan gitu ya, Injil dari apa, misalnya dari bacaan Injil dari Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Jadi sebelumnya saya tidak membaca dulu teman-teman, langsung spontan aja baca itu pas doa pagi. Nah, jadi saya sangat tertarik sekali teman-teman dengan bacaan Injil pada hari Sabtu 4 Mei 2024, renungan pagi ini ya, saya dan teman-teman gitu ya. Nah, jadi Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21 ini saya baca lagi, lalu saya browsing ke internet ya teman-teman, ke Google. Nah, ini teman-teman yang ingin saya bahas. Di Yohanes bab 15 ayat 18 itu dikatakan di Alkitab, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, itu kata Yesus, teman-teman. Yesus berpesan seperti itu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah, kata Yesus, bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, di Yohanes bab 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, kata Tuhan, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, kata Tuhan, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, jadi kita jangan heran teman-teman, buat kita semua teman-teman yang percaya dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Nah, di Yohanes bab 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Nah, kita ini kan hamba-hambanya, teman-teman ya, hambanya. Nah, tuannya itu ya Tuhan kita, Yesus ya. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Yesus, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya, karena kita kan muridnya, hambanya. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tuh ya. Oke, di Yohanes bab 15 ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku, kata Yesus. Oke, oke kita lanjutkan lagi ya. Saya browsing lagi masih di Injil Yohanes, Yohanes bab 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kata Tuhan ya. Nah, di 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, dalam artian bukan membunuh, maksudnya dalam artian orang yang membenci kita gitu ya teman-teman, membunuh kamu atau membenci kita, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, kata Yesus. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat, kata Yesus, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, teman-teman, jadi di Injil-Injil ini
Sebelum kita melewati perjalanan-perjalanan hidup kita yang penuh lika-liku ini ya teman-teman, dengan sebelum kita menjumpai atau berjumpa dengan orang-orang di sekeliling kita, bagaimana ke depannya nanti ya, karena kan kita ini kan banyak sekali kegiatan kita teman-teman, bukan hanya di dalam lingkungan keluarga saja, di lingkungan pekerjaan saja, tapi di lingkungan sosial juga kan banyak ya kegiatan-kegiatan di luarnya ya, organisasi-organisasi apa kan pasti banyak yang orang-orang yang akan kita temuin dengan berbagai macam karakter sifatnya masing-masing ya. Nah, sebelum kita melewati perjalanan hidup kita yang ini ya, ada yang panjang, ada yang pendek, kita juga nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu semuanya sudah tercatat di Alkitab, teman-teman, ya. Jadi bagaimana ke depannya nanti. Jadi Tuhan itu atau Yesus itu sudah pesan ke kita, gitu. Oke, teman-teman, di video singkat sini mungkin saya ingin bercerita atau kesaksian sedikit ya. Pada tahun 2016 sebelum saya menikah. Jadi 2016 itu saya menikah pada bulan Agustus. Nah, sebelum bulan Agustus itu saya lupa bulan berapa, kemungkinan bulan 2 atau bulan 3 gitu atau bulan 4 kejadiannya. Saya itu bermimpi, teman-teman, ada 2 kali mimpi. Nah, mimpi yang pertama itu saya pergi di padang yang penuh padang rumput itu yang luas sekali padang rumputnya. Pokoknya rumputnya itu hijau, hijau muda, hijau banget pokoknya. Nah, teman-teman, jadi di padang rumput itu saya itu terjatuh, teman-teman. Terjatuh, lalu pada saat jatuh, lalu saya mau berdiri. Pada saat saya berdiri, lalu tuh saya mau melangkah, tapi itu tiba-tiba tuh saya dikelilingi oleh ular-ular, teman-teman. Ular-ular yang kecil-kecil, ular panjang gitu ya, kecil. Lalu saya berlari-lari, lalu saya terjatuh lagi, lalu masih dikejar oleh ular-ular tuh. Lalu saya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kata saya, tolong, tolong Tuhan Yesus, dalam mimpi itu ya teman-teman. Saya itu, Tuhan Yesus, tolong, tolong. Saya berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saya berdoa, lalu tiba-tiba dalam mimpi saya tuh ada ya ini seperti ini ya. Ah, ada sosok seperti ini pakai kuda putih dan dia juga berjubah menggunakan baju putih ini ya, tidak ada list-listnya, benar-benar putih seperti ini yang saya lihat. Lalu dia datang menghampiri saya. Ah, lalu dia nggak ada bilang kalau akulah Yesus atau aku Tuhan atau apa, tapi saya tahu karena percaya ya, iman ya, saya tahu itu Tuhan Yesus. Lalu dia hanya menunjukkan tangannya gitu, teman-teman. Dia menunjukkan tangannya itu dari situ saya lihat tangannya kanan kirinya itu dia kayak bolong gitu kan. Jadi saya percaya oh itu Yesus. Pokoknya saya percaya itu Yesus gitu. Nah, karena iman gitu. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus saya dikejar sama ular, tolong, tolong. Lalu Tuhan Yesus itu bilang, iya, iya katanya. Lalu dia bilang, kamu berdoa saja, jangan takut, kamu berdoa saja. Lalu saya doa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Lalu Tuhan Yesus tuh bilang, iya teruskan, lanjutkan, berdoa, berdoa, lanjutkan. Lalu dia pakai tongkat, teman-teman. Ini pedang ya, yang saya lihat waktu itu dia bawa tongkat, teman-teman. Nah, seperti inilah pokoknya ya, bawa senjata gini dengan kuda putihnya bajunya. Dia bilang tongkat itu atau senjata itu langsung diarahkannya ke ular tadi, langsung ular yang tadi itu ada 2 jenis ular itu langsung lari gitu. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus itu bilang dengan saya, kamu jangan takut katanya, kamu jangan takut, teruslah berdoa, lanjutkan, teruskan berdoa katanya, karena itu adalah satu-satunya kekuatan kamu. Lalu saya bilang, iya Tuhan, terima kasih. Nah, pada saat melawan ular-ular itu, Tuhan Yesus itu merangkul saya, teman-teman. Jadi seperti seorang bapak, kita kan punya bapak ya, bapak kandung. Nah, seorang bapak itu merangkul anaknya. Bayangkan seperti kita masih kecil, teman-teman. Seperti kita umur-umur anak-anak TK, PAUD gitu ya. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, masih kecil-kecil kalau kita dirangkul oleh bapak kita gitu ya. Jadi benar-benar kayak mau digendong tapi nggak juga digendong, teman-teman, dirangkul gitu sambil melewati tantangan tadi, ular tadi ya. Nah, jadi saya merasa tuh dipeluk gitu ya, seperti dipeluk, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, teruskan berdoa, berdoa Bapa kami, terus berdoa. Nah, setelah itu saya terbangun, teman-teman. Lalunya terbangun karena kan waktu itu saya mau pergi ngajar ya. Saya udah ngajar tapi waktu itu di tempat sebelumnya. Sebelum saya bekerja di tempat yang ini, di tempat yang sebelumnya. Nah, karena buru-buru mau pergi ngajar, masuk pagi juga, jadinya ya cepat-cepat saya bangun, jadinya terputus mimpinya.
Nah, jadi teman-teman lalu tidak lama ya, beberapa minggu kemudian atau mungkin beberapa bulan kemudian ya saya mimpi lagi teman-teman. Nah, tapi posisi keadaannya tuh beda. Dia masih sama sih di padang-padang rumput gitu ya. Padang rumput gitu. Nah, lalu saya itu bermain di situ lalu saya terjatuh tiba-tiba tuh datang ada ular, ular yang besar gitu, gendut ya, ularnya besar, gendut, lalu ada kepalanya juga kayak mau ular kobra gitu, teman-teman. Nah, lalu eh tiba-tiba tuh ada dua teman-teman ularnya tuh mau ngejar saya. Nah, saya kan merasa di situ posisi saya hanya kecil gitu ya, kecil. Lalu itu ada ularnya yang menyeramkan gitu, ada dua gitu kan. Lalu saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu dengan penuh ketakutan saya kan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Pokoknya saya doakan terus berdoa Bapa kami itu. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya, tolong saya. Lalu tiba-tiba tuh ya Tuhan Yesus tuh datang teman-teman datang ya seperti ini dia dengan kudanya lagi terus dia menggunakan jubah merah seperti ini teman-teman dibawa tongkatnya dengan mahkotanya ini ya dalam mimpi saya itu teman-teman lalu dia melawan ular yang besar yang seperti ini. Nah, lalu Tuhan Yesus tuh bilang gini dengan saya, jangan takut, kamu naik ke atas kuda. Jadi dengan satu tangannya Tuhan Yesus tuh ambil saya, langsung saya tuh didudukan di atas kudanya itu duduk di belakang. Nah, ya, kira-kira seperti ini teman-teman kudanya itu. Lalu saya tuh duduk di belakang gini sambil Tuhan Yesus tuh tangan sebelahnya pedangnya itu melawan eh, ular-ular besar itu ada dua yang besar itu ya saya nah kurang lebih seperti inilah gambarannya ya teman-teman ya seperti ini kurang lebih ya nah saya itu di belakang lalu saya itu karena ketakutan jadi saya itu mau ambil pedang yang Tuhan Yesus pegang nah pedang yang Tuhan Yesus pegang ini mau saya ambil teman-teman mau saya ambil lalu mau saya lawan ke ular itu tapi Tuhan Yesus tuh bilang jangan kata Tuhan Yesus tuh bilang ini yang benar-benar saya teringat sampai sekarang perjalanan hidup saya teman-teman Tuhan Yesus bilang kamu tidak boleh melawan orang lain dengan pedang kamu tidak boleh melawan orang lain dengan senjata. Iya Tuhan Yesus, saya hanya bilang gitu, iya Tuhan Yesus, kamu harus melawan orang lain dengan doa. Kamu berdoa saja terus, duduk di belakang, berdoa saja terus. Jadi Tuhan Yesus tuh seperti menyuruh saya duduk di belakang kayak goncengan gini ya, naik kuda tuh goncengan gini. Tuhan Yesus tuh bilang terus berdoa, doa Bapa kami. Lalu saya doa Bapa kami yang ada di surga dimuliakan berulang-ulang. Mungkin ada sampai 3 kali ya, 3 kali doa Bapa kami itu saya ulang-ulang-ulang. Pokoknya itu lalu ya ular-ularnya itu yang tadi ada dua tuh langsung mati ya teman-teman langsung hangus gitu ya. Nah dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya ada di Injil Wahyu ya bab 12 ayat 9. Nah, lalu setelah itu selesai naga-naga ular-ular besarnya itu mati di hadapan saya. Lalu sebelum Yesus pergi itu, lalu saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kau sudah menolong aku. Nah, pesan Tuhan Yesus itu dengan saya bilang, "Eh, ingat ya katanya, tidak boleh melawan orang lain dengan pedang. Katanya, tidak boleh melawan orang lain dengan senjata tajam. Kamu harus melawan orang lain itu dengan berdoa. Teruslah berdoa, anakku, teruslah berdoa. Nah, lalu saya disuruh berdoa. Saya bilang doa Bapa kami. Lalu dia dia bilang iya terus saja doakan itu doa Bapa kami itu berulang-ulang katanya. Karena eh, saya akan pasti datang membantu dan gitu dan jadi istilahnya tuh Tuhan Yesus tuh nggak jauh dari kita tuh teman-teman dia tuh hanya sejauh doa aja gitu sedangkan kita berdoa udah langsung cep, sekejap mata tuh Tuhan pasti akan selalu menolong kita gitu nah itulah pesan Tuhan waktu itu ketika tahun 2016 ya teman-teman sebelum saya menikah lalu tahun 2016 Agustus itu saya udah menikah lalu udah nggak pernah lagi dapat mimpi-mimpi seperti itu jadi saya dapat 2 kali mimpi itu. Nah, lalu setelah seiring berjalannya waktu, teman-teman, semakin ya sampai sekarang ya, seiring berjalannya waktu, saya udah punya anak, anak saya udah besar. Lalu saya baru paham, benar-benar paham dengan mimpi yang pernah saya alami dulu gitu ya. Ternyata memang dari dulu Tuhan sudah pesan gitu ya untuk menghadapi semua orang itu kita jangan melawan orang lain itu dengan kekerasan. Tapi waktu itu dia bilangnya dengan jangan melawan dengan senjata tajam atau dengan pedang. Dalam artian bukan kita melawan orang dengan senjata tajam yang pedang gitu ya. Dalam artian mungkin orang jahat dengan kita ya kita nggak boleh membalas gitu ya. Kita terus ya dengan senyum aja kita balas dengan senyum
ya nggak apa-apa senyum, tapi kita berdoa gitu ya, berdoa dengan Tuhan Yesus ya. Semoga orang-orang yang jahat itu dipulihkan lah ya, diluluhkan hatinya ya seperti itulah teman-teman ya. Nah, jadi biarlah Tuhan Yesus yang melawan semuanya. Biarlah Tuhan Yesus yang membalas semuanya, apapun yang orang lain lakukan kepada kita gitu. Jadi kita nggak boleh melawan ya Tuhan. Jadi saya ingat dengan pesan Tuhan Yesus itu. Jadi memang apapun yang terjadi, jangan pernah kita melawan orang lain dengan kejahatan juga, teman-teman. Jadi cukup hanya Tuhan, nanti Tuhan akan membalasnya kapan? Nanti pada saat kalau semuanya sudah mati meninggal ya di api penyucian, nanti biar Tuhan yang punya urusan itu untuk melawan orang lain. Jadi kita jalani saja, slow kita jalani saja gitu. Tenang-tenang aja, kita terus berdoa aja. Nah, itulah sedikit kesaksian saya ya teman-teman. Jadi pada saat hari Sabtu kemarin tiba-tiba saya teringat gitu ya. Injil ini bagus sekali gitu ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman sharing-sharing dari saya. Semoga ini bisa menguatkan iman kita semuanya ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye.